Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 6 kelas A dan B. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 kita kembali masuk di mata kuliah bimbingan penulisan skripsi yang sampai hari ini sudah memasuki pertemuan ke-6. Dan minggu lalu sudah disampaikan materi tentang Materi tentang organisasi penulisan skripsi. Ya. Walaupun kemarin minggu lalu porsi pembahasan materi tidak banyak karena lebih ke pembahasan tugas ya. Tapi di akhir perkuliahan saya sudah sampaikan bahwa materi kita adalah organisasi penulisan skripsi dan itu sudah bisa kalian baca sendiri. Baca sendiri di modul, di buku pedoman, di sudah jelas bagian muka, bagian inti dan bagian akhir. Itu adalah organisasi penulisan skripsi. Dan saya yakin semua sudah paham, jadi tidak perlu ada penjelasan khusus dari saya. Kalau memang mau bertanya nanti bisa kalian tanyakan langsung kepada saya yang ada di YouTube maupun yang ada di Google Classroom. Dan untuk hari ini pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang teknik penulisan. Jadi sebenarnya teknik penulisan itu saya anggap itu hal yang gampang ya, mudah. Sebab teknik penulisan ini tentu saja digunakan untuk pedoman dalam menulis skripsi. Jadi nanti begini, kalian tinggal saja kerjakan skripsi kalian dan ikuti pedoman yang ada di dalam teknik penulisan itu saja. Jadi nanti durasi perkuliahan hari ini tidak panjang karena kalian secara khusus tinggal membaca. Tinggal membaca isi dari buku pedomannya. Oke, kita langsung ke buku pedoman ya. Kita langsung ke buku pedoman. Oke, belum muncul ya. Ya, belum muncul. Nah, ini dia. Jadi gini ya. Jadi pada bagian kali ini, pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang teknik penulisan. Dan itu secara teknis sudah dijelaskan secara rinci dalam buku pedoman. Jadi silahkan kalian buka dan sesuaikan pada saat kalian membuat skripsi. Misalnya terkait dengan teknik penulisan, kemudian font yang mau dipakai itu apa, kemudian ukurannya berapa, itu sudah ada. Semua ada di dalam buku pedoman ini, termasuk juga di dalam teknik penulisan. Dan ketika kita misalnya ingin melakukan apa, maka tinggal buka yang ada di buku pedoman, khususnya di bagian teknik penulisan. Oke, saya jelaskan secara ringkas saja ya, mengenai teknik penulisan. Jadi ada 5 ya, ada 5 bagian yang menjadi bagian dari teknik penulisan ini yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah penggunaan bahasa, yang ini ya, penggunaan bahasa. Yang kedua itu adalah teknik penulisan. Sini. Teknik pengutipan ya, pengutipan. Kemudian yang ketiga adalah catatan kaki ya.
catatan kaki. Nah ini dia catatan kaki. Keempat itu teknik penulisan daftar pustaka. Nah ini juga ada penulisan daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah ini penting juga ini. Transliterasi. Jadi yang pertama itu penggunaan bahasa, kedua teknik pengutipan, ketiga catatan kaki, dan yang keempat teknik penulisan daftar pustaka, dan yang terakhir transliterasi. Oke, saya langsung ke yang pertama, penggunaan bahasa. Jadi karena ini adalah skripsi yang sebagian besar penggunaan bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka mau tidak mau penggunaan bahasa Indonesia ini harus mengacu pada pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang resmi atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi semua yang diatur dalam mata kuliah bahasa Indonesia itu menjadi pedoman pada saat kalian menyusun skripsi. Jadi tidak sembarangan skripsi itu ditulis secara acak tanpa ada pedomannya. Jadi harus ikuti pedoman yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, tentu saja ikuti gramatika bahasa Inggris yang berlaku. Begitu juga bahasa Arab. Jadi sesuaikan dengan penggunaan bahasa. Kalau di jurusan PBA atau jurusan BSA yang dipakai adalah bahasa Arab. Kalau misalnya di jurusan tadris bahasa Inggris ya berarti pedomannya adalah gramatika bahasa Inggris. Jadi semuanya itu ada. Kemudian perlu diperhatikan. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu mengatakan istilah yang digunakan tidak dikenal atau ejaannya tidak disesuaikan, maka itu harus diperbaiki. Jangan sampai ejaan yang dipakai ejaan lama yang ditulis JANG, jang, bukan, tapi YANG. Kalau ejaan yang disempurnakan atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD itu mengakui adanya penulisan seperti itu, maka ya berlaku seperti itu. Tapi kalau tidak, maka harus diganti dan harus dirubah. Tidak boleh. Dan istilah-istilah umum, istilah-istilah khusus yang berhubungan dengan istilah lain di luar bahasa resmi, maka itu ada ketentuannya cara penulisannya. Nanti silakan kalian lihat. Yang kedua adalah teknik pengutipan, ini dia. Nah, di sini juga ada kutipan yang langsung dan yang tidak langsung. Nah, ada ketentuannya. Nanti silakan kalian baca itu. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah kalau kutipan langsung itu berarti kita atau kalian itu mengambil tulisan dari tempat lain secara utuh dan tanpa ada perubahan sedikit pun. Dan langsung kemudian dimasukkan ke dalam skripsi kalian. Itu kutipan langsung. Jadi tidak ada dirubah. Nah, perlu diperhatikan kalau misalnya tulisan itu atau kutipan itu lebih atau standarnya 4 baris, maka itu penulisannya berbeda. Nanti silakan kalian lihat di sini di bagian ini nih ya. Di bagian ini nih. Oke, lihat. Ini nih. Kutipan prosa. Kalau kurang dari 4 baris, jadi standarnya 4 ya, patokannya 4. Kalau 4 baris berarti ada cara tersendiri. Nah, kalau misalnya kurang dari 4 baris, termasuk kutipan pendek, berarti tulisannya harus sama seperti
body of text tulisan skripsinya. Dan diberi diapit oleh 2 tanda petik. Jadi kalau seperti ini, misalnya ini tulisan aslinya nih ya. Ini kalimat ini yang asli ini, yang berambil dari bukunya Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Ini berapa baris? Nah, berarti 2 baris kan? Jadi kalau 2 baris termasuk yang kutipan langsung kurang dari 4 baris, berarti proses mengetikannya harus digabungkan dengan body of text-nya skripsi. Berarti kalau skripsi disyaratkan fontnya atau ukuran hurufnya itu harus menggunakan ukuran Times New Roman dan ukuran fontnya itu 12, maka ikuti. Dan kalau misalnya aturannya mengatakan bahwa font atau tulisan skripsi itu harus menggunakan spasi 2, maka tulisannya juga sama, 2 spasi. Jadi tidak bisa diubah. Jadi sama seperti ini ya. Itu kalau 4 atau kurang dari 4 baris. Kalau 4 baris termasuk gimana Pak? Ya termasuk sama seperti ini, masukkan ke dalam body of text. Kalau 4 ya. Tapi kalau 5 atau lebih, dihitung misalnya jumlah barisnya itu lebih dari 5 atau lebih dari 4, maka penulisannya harus dipisah dari badan tulisan atau dari body of text dan kemudian diberikan paragraf baru, diketik, di enter kalau di dalam laptop ya, di enter dan dipisahkan dari badan tulisan tapi tanpa diapit tanda petik pada awal dan akhir kutipan. Jadi seperti ini dan tulisannya harus 1 spasi. Nah, seperti ini. Ini yang kalau jumlahnya lebih dari 4 baris. Banyak ya. Nih. Jadi harus begini. Jadi kalian coba terapkan dalam penulisan skripsi. Jadi kalau pengutipan langsungnya ini 4 baris atau kurang dari 4 baris, maka dia harus mengikuti body of text-nya kayak di atas ini. Ini yang 1-2 baris ya. Tapi kalau misalnya kutipan langsungnya itu lebih dari 4 baris, maka dibuat seperti ini ya. Ini ketentuannya. Ini harus diperhatikan. Termasuk juga ayat Al-Quran ya. Misalnya Al-Quran disebutkan sekian-sekian, ayat sekian. Nah, kemudian ada terjemahnya. Nah, terjemahnya ini kan ini juga mengutip. Ingat ya, terjemah itu tidak boleh kalian terjemahkan sendiri, tetapi harus mengutip dari buku terjemah Al-Quran resmi yang dicetak oleh mana misalnya. Nah, kalau begitu berarti Al-Quran, terjemah Al-Qurannya juga harus dihitung. Kalau misalnya jumlahnya 4, berarti tetap sama. Tidak boleh dijadikan 1 spasi, tetap 2 spasi dan bergabung dengan body text. Tapi kalau misalnya setelah dihitung jumlahnya lebih dari 4 baris, misalnya 5, 6, 7, dan seterusnya, maka dibuat seperti ini. Ya. Begitu juga dalam penulisan Al-Quran dan hadis. Hadis juga sama. Harus merujuk pada terjemah Al-Quran. Dan saya sering melihat itu, kadang ada mahasiswa yang bimbingan skripsi ke saya, dia menulis ayat Al-Quran, kemudian ada terjemahannya, terus saya cek, oh jumlahnya cuma 3 baris, tapi kok dibuat 1 spasi? Nah, ini salah. Kalau misalnya 4 baris lebih, maka boleh dijadikan 1 spasi. Tapi kalau kurang dari 4 baris, misalnya 2 baris saja atau 3 baris, maka harus ditulis normal seperti body text-nya skripsi. Ini harus diperhatikan terkait dengan teknik penulisan. Dan juga ada yang lain-lain. Ini ada epigraf. Tadi ini ya Al-Qur'annya ya. Dan ingat ya, untuk ayat Al-Qur'an dan hadis harus merujuk kepada
Quran terjemahan kalau Al-Quran ya. Dan kalau hadis harus merujuk kepada hadis bukunya, referensinya atau footnote-nya. Tidak boleh footnote-nya adalah fikih munakahat 1. Tidak boleh. Al-Quran dan hadis harus merujuk kepada Al-Quran dan kitab hadis. Kalau kitab hadis yang terjemah ya tidak apa-apa ditulis terjemah. Tuh. Nah, itu bisa kalian baca sendiri yang lain-lainnya ya. Ini saya hanya mengutip yang penting-penting saja. Nah, kemudian yang ketiga dalam hal penulisan catatan kaki. Catatan kaki. Ini dia. Perlu diketahui, catatan kaki atau footnote itu bisa bermacam-macam sumbernya. Ada yang berbentuk buku, ada juga yang berbentuk jurnal atau antologi tulisan dan ensiklopedia. Kemudian juga ada sumber yang tidak diterbitkan. Dan juga yang sering saya temukan juga ada wawancara. Nah, gimana cara mengutip wawancara? Menulis footnote atau catatan kaki berupa wawancara. Atau mungkin CD, DVD, dan internet. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, silakan kalian lihat. Kalau buku standarnya sudah ada, ini ya, ada dari A sampai I, ini standarnya. Contohnya seperti ini ya. Nih. Dan harus miring, untuk judul buku harus miring. Kalau misalnya di sini ada edisinya atau volumenya, maka volumenya ditulis sebelum tanda kurung. Jadi tulisnya di sebelah sini. Atau di mana ya? Atau di sini ya, sesudahnya ya. Soalnya di zaman saya, penulisan volumenya atau cetakan kesekian itu ditulis di sebelum kota penerbit. Tapi kalau sekarang ini berbeda ya. Jadi ditulisnya sesudah data buku. Bandung, PT Remaja Sudakarya 2000, baru koma cetakan kelima. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Tapi kalau jilid ya beda ya. Kalau edisi atau revisi sekian nomor edisi cetakan kesekian atau volume sekian. Beda dengan jilid. Nah, kalau jilid itu diletakkan sesudah judul. Bapak Zuhaili Al-Fiqhul Islam Wadatu jilid 1. Nah, ditaruh sesudah judul. Tapi kalau cetakan keempat taruhnya di sini sesudah atau sebelum halaman. Ya. Nah, berikutnya yang penting adalah mengenai pengulangan atau pengulangan catatan kaki. Nah, ini nih ada aturannya, silakan kalian baca. Kalau misalnya sumbernya itu pengulangan dengan judul dengan buku yang sama, maka ditulisnya begini. Nah, satu kosakata baru dilanjutkan dengan titik-titik tanpa ada data bukunya. Karena sudah di atasnya ya, sudah dikutip dulu di atas. Atau Suparman Usman hukum Islam, koma, titik 3. Ini masih titik 3 ini. Kalau misalnya ada buku lain tapi jilidnya berbeda, nah ditulis seperti ini. Nah, Awal Zuhaili Al-Fiqhu, kalau yang di atas jilid 5, kalau di bawah ditulis jilid 3. Ini seperti mengganti yang versi lama ya, versi jadul ya, itu ibid, objit, lotcit. Nah, itu sudah tidak dipakai, diganti dengan yang seperti ini. Itu ya. Nanti kalau kalian tidak paham bisa kalian tanyakan baik kepada saya ataupun kepada nanti dospem atau dospem skripsi kalian nanti. Itu ya, itu yang terkait dengan catatan kaki. Nah, berikutnya yang keempat adalah teknik penulisan daftar pustaka. Oke, kita lihat di halaman 42.
Ini dia. Nah, ini pedomannya dari 1 sampai 8. Silakan dipelajari. Dan ini contohnya. Ini contohnya ya. Nih. Tulis dulu penulisnya, satu Ibnu Hajar al Asqalani ini. Tapi ingat, penulisan namanya diputar, dibalik. Nama aslinya kan Ibnu Hajar al Asqalani. Nah, bagian nama yang terakhir dipindahkan ke depan. Al Asqalani, Ibnu Hajar. Nah, kalau saya Ahmad Harisul Miftah berarti Miftah, Ahmad Harisul begitu. Lalu koma, kemudian judul bukunya Bulughul Maram. Situ kalau ada penerjemahnya baru masukkan penerjemahnya dulu. Kalau itu bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Arab ya nggak usah langsung di sininya diganti Beirut titik 2 Dar el Fikr, gitu ya. Seperti ini. Nah, itu ya. Contoh-contohnya ada di sini. Nah, yang ini gimana Pak maksudnya? Ini tandanya kalau ada tanda penghubung yang banyak, itu berarti penulisnya yang di atas, Suparman Usman. Jadi karena tidak perlu, karena sama penulisnya, tapi berbeda bukunya, tinggal diganti tanda penghubung. Itu ya, cara penulisan daftar pustaka. Dan ingat, pada saat menulis daftar pustaka, tulisan nama itu lebih menjorok dibandingkan spasi berikutnya. Kayak begini. Beda kalau paragraf ya, kalau di paragraf teks skripsi, paragraf baru berarti nanti ini maju ke sini. Ini mundur. Ini maju, ini mundur. Jadi agak beda. Tapi kalau di daftar pustaka dibalik. Namanya yang menonjol, nah begitu bagian spasi berikutnya dia masuk menjorok, masuk ke dalam. Itu teknik penulisan daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah transliterasi. Nah, perlu diperhatikan. Transliterasi itu adalah teknik penulisan yang mengalihkan dari tulisan berbahasa Arab dipindah ke dalam huruf Latin. Jadi dari Arab ke Latin itu namanya transliterasi. Dan ada peraturannya, SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 87 dan nomor 0543 tahun 87 tentang transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Kalau alif atau ba itu bagaimana? Nah, ada ketentuannya. Nah, ini bahasa Arabnya. Sorry. Huruf Latinnya bagaimana? B. Kalau ba itu B. Ta itu T. Nah, sa itu sa. Ini ya, yang resmi itu S ada titik di atas. Tapi kebanyakan masih menggunakan TS kalau sa. J itu jim, J. Kalau H kecil ya, bukan H. Itu H berarti penulisannya adalah H titik di bawah. Jadi bisa dibedakan mana alhamdu dan alhamdu. Ya tinggal melihat dari tulisan titiknya. Kalau titiknya di bawah, ya berarti itu H. Nah kalau kho ditulis KH. Kalau dal ditulis D. Nah bedanya dal dan do bagaimana? Nah, di sini ada pedomannya. Kalau do itu pakai D titik di bawah. Begitu juga to. T titik di bawah. Zo Z titik di bawah. Kalau Z biasa, za itu Z biasa. Kalau za itu Z titik di atas. Dan ini pedomannya terus ke bawah ya. Dan juga terkait dengan vokal, misalnya kasroh, fathah, kasroh dan domah. Kalau fathah itu A, kasroh itu I, domah itu U. Kataba, nah, itu tulisnya begini, kataba. Su'ila, su'ila. Yazhabu.
dan seterusnya sampai ke urusan tak marbutoh, kemudian vokal panjang, vokal rangkap, kemudian ada syaddah atau tasydid, kemudian kata sandang menggunakan lafaz al, alif lam. Nah, perlu diperhatikan ya, kalau misalnya alif lamnya itu bersama dengan huruf syamsiah, maka tulisannya digabungkan dengan sebelumnya kayak begini. As-sunnah an-nabawiyah. Jadi kalimatnya bukan al tapi kalimat huruf yang serupa. Kalau as-sunnah berarti s, berarti tulisnya as-sunnah. Kalau zaman saya dulu itu ada ketentuan. As-sunnah, kalau menulis as-sunnah an-nabawiyah tetap tulis al. Ya, di sini ganti s ganti al. Ini namanya ketentuan apa itu? Kongres. Congress of America, pedomannya yang digunakan. Jadi kalau di Indonesia yang digunakan adalah SKB Menteri, 2 Menteri, nomor 158. Nah ini ketentuannya yang asuna jadi S-nya di, mengikuti A-nya diubah menjadi S. Kalau khairul bariyah itu karena B-nya itu huruf komariah ya berarti al bariyah biasa. Nah, begitu seterusnya ya, dan seterusnya yang mungkin bisa kalian pahami dengan baik tanpa harus saya jelaskan lebih detail. Karena sudah bisa kalian baca sendiri di buku pedoman yang sudah saya bagikan. Oke, jika nanti kalian bingung, saya sampaikan, silahkan bertanya. Kalau masih bingung, silahkan bertanya baik kepada saya ataupun kepada dosen yang nanti menjadi dosen pembimbing kalian. Dosen pembimbing 1 dan 2. Itu tempat kalian bertanya. Atau ke saya, jika hari ini mau bertanya. Tapi kalau nanti sudah bimbingan, ya tanyain kepada dosen masing-masing. Oke, saya kira itu. Karena kebetulan di Jawa ini kebetulan lagi musim hujan. Jadi agak sedikit terganggu ya perkuliahan kita pada hari ini. Dan saya juga pakai lampu nih karena gelap-gelapan. Karena cuacanya juga gelap. Jadi sudah apa-apa lah. Ya semoga bisa meningkatkan semangat kalian, membantu kalian tetap semangat pada mata kuliah ini sebagai persiapan kalian menghadapi fase penulisan skripsi yang akan datang. Syukur-syukur semester 7 sudah kalian isi, kalian tulis. Skripsi itu sudah di ACC, sudah diajukan ke jurusan judulnya, kemudian sudah didaftarkan, sudah dibuatkan proposalnya, dan kemudian didaftarkan dan sudah seminar dan langsung mendapatkan SK pembimbing dan langsung bisa dikerjakan. Biasanya menurut kalau normal-normalnya judul di masa saya ya ini, di masa saya dulu jadi kajur. Judul sudah bisa diajukan di semester 6. Judul sudah bisa diajukan karena sudah apa namanya? Sudah cukup lah. SKS sudah cukup. Tapi belum bisa sidang. Nah, nanti diajukan dulu di ACC oleh Dospem dan jurusan dan tinggal daftarkan, buatkan proposal. Nah, pada saat membuat proposal itu mungkin akhir semester 6. Setelah selesai jadi daftarkan di semester 7. Jadi nanti di awal semester 7 sudah mulai dijadwalkan seminar proposal. Dan kalau sudah selesai, nah nanti di pertengahan semester 7 sudah mulai mengerjakan skripsi dan ya sudah mulai bimbingan dan segala macam sudah bisa. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa kalian lalui seluruh tahapan ini karena ini menjadi prasyarat bagi kalian untuk lulus sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan jatah kalian perkuliahan di Fakultas Syariah. Baik, saya kira itu. Jika ada yang mau bertanya bisa kalian tanyakan. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan informasi bahwa insya Allah minggu depan kita akan bertemu di kelas
pada tanggal 20 Maret. 20 Maret kita akan bertemu secara langsung di kelas ruang berapa? Ruang 10 kalau tidak salah ya. Kita akan bertemu secara langsung di kelas ruang 10 pada mata kuliah bimbingan penulisan skripsi untuk membahas materi tentang format penulisan. Nah, kalau hari ini teknik penulisan, kalau besok minggu depan itu format penulisan. Nanti akan saya jelaskan secara lengkap pada perkuliahan kita di kelas minggu depan. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.